Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini saya bisa membuat materi untuk teman-teman. Materi kali ini seputar masih di etika keperawatan. Untuk kali ini adalah bagaimana untuk langkah pengambilan keputusan etik. Artinya jika ada permasalahan terkait dengan dilema etik begitu ya, masalah-masalah etik, lalu bagaimana untuk mengambil keputusan. Nah, ternyata ada langkah-langkah yang perlu kita identifikasi untuk mencapai akhirnya keputusan apa yang akan diambil di dalam permasalahan etik. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana prinsip moral dalam etika keperawatan. Mengapa? Karena itu sebagai dasar kita dalam setiap melakukan tindakan keperawatan. Ya, jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar terkait apa saja prinsip moral dalam etika keperawatan. Saya yakin lebih dari ini. Nah, di sini mungkin hanya saya tunjukkan sebagai contoh beberapa prinsip moral yang bisa kita terapkan selama kapanpun begitu ya, kapanpun kita melakukan tindakan keperawatan. Begitupun pada saat akan melakukan pengambilan keputusan terhadap masalah etik. Nah, prinsip moral ini pun akan selalu kita bawa gitu ya. Yang pertama terkait dengan prinsip otonomi. Bagaimana kita menjamin terkait dengan otonomi atau hak pasien gitu ya. Kemudian yang kedua adalah benefisiensi. Kita menjamin segala sesuatu yang kita berikan itu adalah berupa kebaikan atau untuk kebaikan pasiennya ya, tanpa memberikan hal-hal yang merugikan, kemudian membahayakan begitu. Kemudian justice, artinya kita tidak membeda-bedakan, kita memberikan hak pasien begitu ya, sesuai dengan haknya secara adil, baik satu pasien dengan pasien lainnya. Kemudian adil ini tidak berarti sama, tapi sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, kebutuhan dan hak setiap pasien. Kemudian veracity adalah kejujuran, bagaimana kita menjunjung kejujuran, baik dalam menyampaikan diagnosa, misalnya mungkin kadang berat menyampaikan diagnosa kepada pasien, gitu ya, mungkin diagnosanya terkait dengan diagnosa penyakitnya yang sudah terminal. Nah, mungkin akan ada dilema bagaimana cara kita menyampaikan. Tapi bukan berarti kita menutupi diagnosa yang sudah ditegakkan oleh dokter, misalnya ya, diagnosa medis. Tetapi kita harus tetap menyampaikan begitu kepada pasien, lalu mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda. Ya, tapi kejujuran artinya apa yang terjadi perlu kita sampaikan sesuai begitu ya, sebetul-betulnya begitu, sejujur-jujurnya. Tapi nanti cara penyampaian saja yang dipoles sedemikian rupa supaya tidak mengagetkan, kemudian membuat dilema seperti itu. Bisa juga bekerja sama dengan keluarga begitu ya. Kemudian mencegah pembunuhan, avoiding killing, kemudian ini mungkin karena tadi ya prinsip dari benefisiensi atau kebaikan adalah kita memberikan yang terbaik tanpa melakukan hal-hal yang merugikan. Maka kalau terjadi kill sampai malpraktek yang menyebabkan kematian, itu kan berarti kita melanggar prinsip moral. Kemudian kesetiaan atau fidelity, bagaimana kita setia terhadap profesi kita begitu ya. Nah, itu menjadi dasar kita untuk menentukan tindakan selanjutnya ketika ada permasalahan etik. Nah, tapi sebelum ke langkah-langkah, mungkin kita review atau identifikasi dulu begitu ya, apa sih masalah-masalah etik yang sering terjadi di dalam pelayanan kesehatan atau khususnya keperawatan gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan organ transplantation atau transplantasi organ, itu adalah masalah etik begitu ya. Mungkin begini, terkait dengan transplantasi organ, mungkin itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan klien, gitu ya. Tapi di sisi lain, ada permasalahan etik terkait dengan kita mengambil organ dari orang lain, gitu ya. Meskipun mungkin sudah ada persetujuan, gitu ya, misalnya dari pihak satu dan pihak dua, pihak yang menerima dan pihak yang memberikan organnya itu sudah ada kesepakatan begitu ya. Tapi kan mungkin nanti begitu ya, di konsekuensinya ada kemungkinan ketidakcocokan terkait dengan organ yang diberikan begitu ya. Itu kan dilema-dilema etik atau masalah-masalah etik yang mungkin terjadi. Kemudian perkiraan kematian klinis begitu ya. Kadang sebagai tenaga medis, terutama biasanya dokter itu sesuai dengan
keilmuan, sesuai dengan evidence base, artinya sesuai dengan penelitian, sesuai dengan hal-hal yang bisa menjadi rujukan. Kadang dokter itu bisa memperhitungkan begitu ya, misalnya sudah dirawat lama di ICU karena penyakit yang terminal atau penyakit yang sangat kronis. Nah, kemudian karena biayanya sudah membengkak, keluarga tidak sanggup, biasanya juga dikaitkan dengan perkiraan kematian klinis. Misalnya, ini jika tidak menggunakan bantuan alat tidak mungkin bisa bertahan, kemungkinan hanya bisa bertahan 3 bulan ke depan begitu ya. Atau misalnya tidak dirawat tapi misalnya didiagnosis suatu penyakit tertentu, kemudian ini kemungkinan akan bertahan hanya 3 bulan atau berapa bulan gitu ya. Itu kan membuat dilema etik, artinya usia itu kan tetap gitu ya, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai tenaga medis mungkin juga ada perkiraan terhadap kematian klinis, tapi kan itu juga memiliki menjadikan dilema gitu ya, dilema etik. Kemudian kualitas dalam kehidupan. Kenapa membuat masalah etik? Artinya begini, misalnya pada pasien-pasien yang sudah terminal, kronis begitu ya, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau pada penyakit kronis, itu kan perawatannya dalam jangka waktu yang lama, kemudian untuk sembuh itu biasanya kemungkinannya kecil. Maka terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup gitu, kadang memberikan dilema etik begitu. Jadi harus yang bagaimana supaya meningkatkan kualitas hidup setiap klien yang membutuhkan begitu ya. Kemudian euthanasia. Euthanasia adalah mematikan begitu ya, memberi, atau gampangnya bahasa yang sering kita dengar adalah disuntik mati begitu ya. Euthanasia ada euthanasia pasif dan euthanasia aktif begitu ya. Kemudian euthanasia, mungkin teman-teman bisa cari begitu banyak artikel tentang euthanasia. Kenapa sih ini bisa masuk ke dalam masalah etik atau dilema etik? Ya karena misalnya ya tadi contohnya kayak yang tadi dirawat di ICU dalam jangka waktu yang lama, lalu sebenarnya kalau menggunakan alat itu masih bisa, misalnya alat bantu nafas begitu ya. Dia kalau tidak menggunakan alat bantu nafas tidak bisa bernafas secara spontan, tapi dia bisa bernafas jika dibantu dengan alat begitu ya. Nah, ini kan menjadikan dilema begitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya keluarga sudah ingin melepaskan begitu ya, sudah mengikhlaskan, akhirnya mungkin bisa saja disuntik mati, disuntik dengan obat-obatan yang mematikan tapi secara medis begitu ya, atau dengan mencopot alat-alatnya begitu ya. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi bantuan nafas misalnya untuk pasien tersebut, akhirnya pasien tersebut dibiarkan meninggal begitu ya, tapi dengan perhitungan medis begitu ya, tentunya dengan ada langkah-langkah yang dilakukan, tidak hanya serta-merta langsung mencopot alat begitu ya, pasti akan ada persetujuan, perhitungan secara medis, kemudian efek sampingnya, efek jangka panjangnya, kemudian terkait dengan bagaimana keluarganya begitu ya. Itu pasti ada runtutannya dalam melakukan eutanasia itu. Tapi kalau di Indonesia ini mungkin tidak lazim dilakukan begitu ya sebenarnya. Untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah etik begitu ya di dalam treatment, di dalam tindakan keperawatan, terkait dengan mungkin adanya klien yang menolak pengobatan atau tindakan yang direkomendasikan. Misalnya menolak untuk dilakukan fototerapi pada anak gitu ya, misalnya biasanya pada anak yang mengalami penyakit kuning, hiperbilirubin, harus dilakukan fototerapi, tapi dia menolak karena alasan tertentu. Atau imunisasi gitu ya, kalau misalnya pada anak-anak itu banyak sekali, misalnya kejadian-kejadian sampai saat ini, bahkan di Indonesia begitu ya, capaian untuk imunisasi yang wajib saja itu tidak bisa mencapai 100%, kadang hanya 95% untuk vaksinasi tertentu begitu ya. Nah, ini kan menjadi masalah etik, padahal mungkin secara medis kita tahu dari evidence base yang ada bahwa dengan melakukan vaksinasi ini akan membantu atau akan bisa mencegah terjadinya suatu penyakit di masa mendatang, misalnya kayak polio. Itu kan sudah jelas ya, untuk polio itu harus divaksinasi untuk anak-anak baru lahir begitu ya, sampai 4 kali melakukan polio. Nah,
ada beberapa orang tua yang mungkin menolak terkait dengan alasan-alasan tertentu begitu ya. Nah, padahal kita tahu itu bisa mencegah. Artinya begini, polio itu kan sudah sejak lama tidak muncul di Indonesia, tapi bisa jadi muncul begitu ya. Nah, kalau muncul itu bisa menjadi wabah begitu ya. Nah, kalau sudah menjadi wabah kan akan mengakibatkan kerugian untuk semuanya. Artinya tidak hanya satu orang yang mungkin terkena, tapi akan menularkan ke orang lain begitu ya. Kemudian ataupun menolak tindakan yang lainnya seperti pemasangan NGT, pemasangan infus dan lain sebagainya. Kemudian klien yang tiba-tiba berhenti atau drop out terhadap pengobatan, misalnya dia pengobatan TB itu harus 6 bulan berturut-turut tanpa putus begitu ya. Tapi mungkin saja ada pasien yang drop out, tidak bosan atau tidak ada dukungan, akhirnya tidak meminum obat begitu. Nah, itu juga termasuk dalam masalah etik atau isu-isu etik. Kemudian withholding treatment, menunda pengobatan begitu ya, itu juga menjadi masalah etik. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan ini kita perlu ketahui teori dasar kita sebagai pegangan dalam nantinya mengambil keputusan. Ya, teori dasar yang biasa digunakan, yang lazim digunakan adalah teori teleologi, artinya berfokus pada tujuan apa yang ingin dicapai. Lalu deontologi adalah kewajiban, kemudian utilitarisme adalah pada konsekuensi begitu ya. Jadi kita harus memikirkan apa tujuannya, apa kewajiban kita, kewajiban pasien, ya, kewajiban pihak 1, kewajiban pihak 2, kemudian apa sih konsekuensinya ketika mengambil keputusan itu gitu ya. Kemudian kerangka pembuatan keputusan gitu ya. Nanti akan ada kerangkanya. Nah, kemudian ini teori etik yang lain begitu ya. Selain tiga tadi ada teori etik lain yang mendasari juga. Nah, kemudian kerangka pengambilan keputusan etik itu bisa dilihat teman-teman di kerangka ini begitu ya. Bagaimana nilai dan kepercayaan pribadi itu juga akan mempengaruhi bagaimana kerangka pembuat keputusan. Kemudian moral keperawatan tadi ya, etika moralnya. Kemudian kode etik perawat ya, kode etik kita sudah belajar kemarin ada 5 ya kode etik antar perawat dengan pasien, perawat dengan teman sejawat, perawat dengan profesi, perawat dengan masyarakat, begitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan dalam membuat kerangka keputusan. Kemudian teori prinsip etika, bagaimana nanti akhirnya bisa membuat keputusan dan melakukan keputusan itunya apa. Nah, ini adalah gambar kerangka pembuat keputusan. Sebenarnya ada banyak sekali kerangka yang bisa digunakan dari berbagai macam teori, begitu ya. Nah, secara umum seperti ini, gitu ya. Mulai dari apa kita identifikasi masalah dilema etiknya apa, lalu kita kumpulkan data-data aktual yang relevan, yang sesuai, kemudian kita analisis, kemudian evaluasi terhadap apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan, kita evaluasi begitu ya, kemudian baru mengambil tindakan, kemudian mengadakan evaluasi ulang terkait dengan tindakan yang sudah diterapkan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya pecah menjadi satu persatu, mulai dari identifikasi, mengumpulkan data, mengidentifikasi pilihan-pilihan, membuat keputusan, lalu melakukan tindakan gitu ya. Nah, langkah yang pertama ini ya, langkah yang pertama adalah identifikasi dan klarifikasi masalah etik. Perlu kita identifikasi masalah etik pada kasus tersebut, kemudian memberikan pandangan terhadap masalahnya. Jadi kita, ada masalah apa, lalu kita kupas masalahnya, kita list satu-satu, kemudian kita berikan pandangan masalah ini tuh masalah apa, yang terkait ini tuh apa saja, kok bisa terjadi, begitu ya. Kemudian di langkah kedua adalah mengumpulkan data. Apa saja yang perlu kita kumpulkan? Nah, yang perlu kita kumpulkan adalah siapa yang terlibat dalam masalah itu. Siapa saja yang berhak mengambil keputusan, sampai akhirnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, nanti setelah ini kita akan latihan soal, gitu ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya adalah latihan soal bagaimana untuk mengambil keputusan. Kira-kira gambarnya seperti apa? Nanti akan saya berikan satu contoh kasus, lalu teman-teman melakukan langkah 1 sampai dengan langkah akhir gitu ya. Nah, di PPT ini sudah lengkap sekali, langkah 1 apa, langkah 2 apa, bahkan sampai kumpulan datanya itu apa saja yang dikumpulkan begitu ya.
Kemudian pada langkah ketiga adalah identifikasi pilihan-pilihan pemecahan. Di dalamnya adalah terkait dengan batas waktu, kemudian identifikasi setiap tindakan yang memungkinkan, kemudian hal positif dan hal negatif dari kemungkinan pilihan yang akan kita berikan, ya. Kemudian apakah ada perlu pertemuan dengan komite etik, misalnya di suatu rumah sakit pasti kan ada komite etik. Apakah perlu kita sampai melangkah ke sana, begitu ya? Atau hanya perlu bisa diselesaikan di ruangan saja? Ya. Kemudian sumber-sumber apa yang bisa membantu Anda dalam proses pembuatan keputusan, gitu ya. Kemudian pilihan mana yang direkomendasikan oleh profesi, kemudian dijelaskan penjelasannya apa. Oleh profesi artinya oleh kita sebagai profesi keperawatan. Langkah keempat adalah membuat keputusan berdasarkan pertimbangan di langkah sebelumnya. Langkah kelima adalah melakukan tindakan. Bagaimana caranya, step-stepnya, standar operasional prosedur melakukan keputusan tadi itu seperti apa. Jadi harus ada jelas langkahnya itu seperti apa. Kemudian langkah yang keenam adalah evaluasi. Dievaluasi dari tadi tindakannya setelah dilakukan, gitu ya, keputusannya, lalu dilakukan tindakan, apakah semua pihak terlibat dalam proses membuat keputusan, apakah semua pihak puas, baik kita maupun pasiennya, keluarganya, kemudian apakah hasilnya itu sesuai dengan yang diantisipasi. Kemudian rekomendasi selanjutnya itu juga harus seperti apa. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan evaluasi, tapi harus tahu rekomendasi selanjutnya itu apa, langkah selanjutnya setelah dilakukan evaluasi ini apa, gitu ya. Mungkin nanti ada kekurangan atau sudah cukup, itu tetap harus ada tindak lanjut, ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan etik tadi, gitu ya, terkait dengan, nah, jadi faktor-faktor ini juga harus dipikirkan, begitu ya, dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi ini juga mempengaruhi. Nah, harapannya ketika kita mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi ini, bisa juga sebagai wawasan kita dalam tadi mengidentifikasi kira-kira apa saja yang perlu kita gali, lalu apa saja yang perlu kita ambil keputusannya, itu bisa berdasarkan ini juga, begitu ya kan Kak. Kita harus punya wawasan yang luas kan dalam merumuskan. Nah, salah satunya adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etik tadi, gitu ya. Yang pertama misalnya faktor agama dan adat istiadat, pasti kan akan berbeda, gitu ya, akan ada aturan sendiri terkait dengan masalah-masalah etik. Mungkin Islam memandang eutanasia itu apakah boleh, apakah tidak boleh, begitu ya. Kemudian atau di agama lain seperti apa, tergantung pasiennya. Kita juga wajib mengetahui itu, gitu ya. Kemudian adat istiadatnya, ya biasanya terkait dengan lokal wisdomnya seperti apa, gitu ya. Pastikan misalnya ke pasien kita tidak datang dari Jawa saja, dari mana, dari seluruh Indonesia misalnya, gitu ya. Kita wajib mengetahui terkait dengan adat istiadat, gitu ya, karena ini akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan misalnya. Kemudian faktor sosial, jelas ya, lingkungan sosialnya itu akan seperti apa, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian faktor legislasi atau keputusan yuridis, artinya secara hukum bagaimana. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu justru malah merugikan kita, karena kita melanggar undang-undang misalnya, kita membuat malpraktek akhirnya. Nah, malpraktek ini kan kemarin sudah kita bahas ya, tidak hanya dari tindakan, tapi dari keputusan yang kita ambil itu juga bisa menyebabkan kelalaian, bahkan sampai malpraktek. Kemudian dana atau keuangan, jelas misalnya kita pasiennya ini misalnya terkait eutanasi ataupun yang lainnya begitu ya, atau menolak melakukan tindakan sesuatu karena ada faktor dana, nah itu bisa kita jadikan apa namanya dasar identifikasi untuk mengambil keputusan yang mana, apakah membiarkan untuk tidak melakukan apa namanya misalnya pengobatan kemoterapi begitu, atau ada cara lain misalnya dengan kalau misalnya ada permasalahan dana begitu ya, bisa kita usulkan untuk menggunakan asuransi misalnya kalau tidak punya asuransi begitu ya. Kemudian faktor pekerjaan terkait dengan pasiennya ya. Baik teman-teman, itu tadi secara singkat bagaimana kira-kira kalau ada permasalahan etik lalu untuk mengambil keputusan begitu ya, langkah-langkahnya itu seperti apa, itu tadi singkat tetapi dalam pengaplikasiannya belum tentu mudah begitu
begitu ya. Maka nanti kita harus sering latihan terhadap beberapa kasus-kasus begitu ya. Nanti ada kasus kita selesaikan, setidaknya tadi sudah ada gambaran terkait dengan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan gitu ya. Harapannya ini menjadi awal begitu ya, awal sebagai informasi untuk teman-teman. Jadi teman-teman setidaknya sudah terpapar, oh ternyata kalau ada masalah etik itu ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya begitu ya. Ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Setidaknya ini sudah menjadi guideline panduan untuk teman-teman. Oh seperti ini langkahnya, nanti tinggal diaplikasikan ke kasus. Nah besok kalau misalnya sudah di rumah sakit ada permasalahan seperti ini, teman-teman tidak kaget, sudah ada gambaran gitu ya. Apalagi ini juga bisa menjadi bekal untuk teman-teman nanti ketika sudah bekerja misalnya. Nah tapi nanti langkah-langkah ini tuh sebagai dasar. Jadi ada banyak sekali kerangka yang bisa digunakan begitu ya berdasarkan teori tertentu, tapi secara umum setidaknya seperti ini. Saya ambil yang umum, yang lazim biasa digunakan. Mungkin nanti akan ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh begitu ya. Setidaknya sebagai kawan teman-teman dalam pengambilan keputusan itu yang seperti ini gitu ya. Baik, untuk diskusi bisa kita lanjutkan di Learning Management System. Nanti kita bisa diskusi melalui LMS jika ada yang mau bertanya.